Kegoblokan itu akar dari semua masalah. Berapa banyak gara-gara kita nggak tahu caranya, nggak tahu cara nyari duit, kita jadi miskin. Semua masalah itu bisa diselesain kalau otaknya selesai. Sekolah bagus nerimanya murid pinter. Lu bisa masuk Harvard kalau lu goblok. Mendidik orang yang tadinya pinter jadi pinter banget bagus gak? Bagus. Tapi coba dong apresiasi juga sekolah-sekolah kecil, guru-guru sederhana yang ngerubah orang goblok jadi gak goblok-goblok banget. Kalau orang tidak tahu, belajar. Tapi kalau orang goblok, stupidity, kuncinya bukan belajar. Kuncinya adalah introspeksi diri. Jangan pernah bermain Tuhan. Bermain Tuhan atau playing God artinya lu berpikir nasihat lu cukup sakti untuk ngerubah orang. Ada yang lebih parah daripada orang goblok katanya. Yaitu orang yang merasa dirinya benar. Apa akar dari semua masalah? Goblok. Berapa banyak gara-gara kita gak tahu caranya, gak tahu cara nyari duit, kita jadi miskin. Kita jadi gak sehat. Gara-gara kita gak tahu bahwa oh ternyata gula itu gak bagus ya. Oh ternyata kalau kita ngirupin asap bakaran sampah tuh gak bagus ya. Gue kira tuh selama ini buat matiin nyamuk di kebon. Gue yakin semua masalah itu bisa diselesain kalau otaknya selesai. Makanya gak heran budget buat pendidikan di negara APBN Indonesia itu 20% lebih. Bayangin 20% lebih budget tuh buat pendidikan. Bahkan itu sudah dipotong MBG ibarat kata nih. Itu 20% lebih itu budget tuh untuk pendidikan. Jadi gue yakin banget masalah inti itu adalah pendidikan. Kalau orang lebih pinter seharusnya dia jadi lebih sehat. Karena dia tahu mana makanan yang sehat, mana makanan yang enggak. Contoh sederhana banget Dr. Tan Sotian sering ngomong. Emangnya kalau sehat harus mahal? Enggak. Ya orang gak tahu aja bahwa ikan kembung mengandung omega lebih tinggi daripada ikan salmon. Tapi kenapa orang Indonesia kalau makan ikan salmon rasanya lebih rela bayar mahal daripada bikin ikan kembung di rumah? Karena kita pikir secara branding ikan salmon lebih mahal, lebih sehat. Tapi lucunya, yang disebut sekolah bagus di seluruh dunia nih kita ngomong, sekolah bagus, nerima murid goblok gak? Enggak. Sekolah bagus nerimanya murid pinter. Lu bisa masuk Harvard kalau lu goblok. Kalau ada orang goblok di dalam universitas bagus, kemungkinan dia anak rektor. Atau anak pejabat atau anak orang kaya. Ini gue ngomong luar negeri nih. Kalau di Indonesia mah enggak. Di Indonesia pokoknya bagus lah. The best, it's the best. Tapi maksud gue nih, di dunia ini lucunya kenapa sih kok kita berpikir sekolah yang bagus, universitas yang bagus itu adalah yang lulusin orang-orang pinter, tapi kita gak berpikir bahwa ya iyalah lulusin orang-orang pinter, lulusin orang-orang sukses. Lah yang masuk situ emang anak orang kaya atau dia emang masuk situ udah pinter banget? Kalau dia bisa lulusin orang pinter tuh bagus. Mendidik orang yang tadinya pinter jadi pinter banget bagus gak? Bagus. Tapi coba dong apresiasi juga sekolah-sekolah kecil, guru-guru sederhana yang ngerubah orang goblok jadi gak goblok-goblok banget. Orang goblok jadi lumayan berpikir dah. Emang gak sepinter lulusan yang top-top. Makanya dia kagak terkenal. Memang gak bisa lulusannya langsung dapat kerjaan the best karena bukan anak siapa-siapa. Tapi sekolah sederhana dengan guru-guru sederhana ini bisa ngerubah orang yang benar-benar goblok gak punya privilege bisa jadi lumayan oke dah. Yang tadinya bapaknya pemasukan cuma 500.000 sebulan, mamanya 300.000 sebulan, anaknya bisa dapat 3,5 juta sebulan nopang orang tua. Itu juga bagus banget. Kita harus mulai berpikir bahwa kebayang gak kalau ada rumah sakit nih disebut rumah sakit hebat gara-gara hanya nerima orang yang gak sakit-sakit banget. Itu pola pikirnya bagaimana tuh? Rumah sakit hebat yang kita bilang wah ini rumah sakit terhebat karena dia nerima orang yang gak sakit-sakit banget. Jadi kalau sakit banget gak diterima. Itu kan kayak gimana ya? Nggak masuk akal kan? Nah sama, institusi pendidikan juga begitu. Harusnya kita mulai ngasih apresiasi bukan hanya kepada sekolah yang lulusannya pinter. Itu bagus, lulusan pinter bagus, lulusan sukses gampang nyari kerja langsung jadi direktur di sini, direktur di situ, bikin startup bagus. Cuman yang masuk juga orang pinter dan orang kaya.
Kalau orang tua nih nyari sekolah, mulai sekarang coba dipikir, jangan nyari tuh, wow kantinnya ada tizinya, wow ada kolam berenangnya, oh sekolahnya pakai lift, wow sekolahnya ada lapangan badminton. Emang kalau ada lapangan badminton, anak kita jadi lebih pinter? Ya mungkin lebih pinter main badminton kali, tapi maksudnya coba dipikir, kunci utama sekolah itu bukan fasilitasnya. Selama orang tua mikir begini, budget, uang, anggaran pasti dipakai buat fasilitas. Kita harus mulai berpikir bahwa sekolah yang bagus itu yang gurunya tuh bagus. Kalau kita mulai berpikir begitu, mungkin budget, uang dan anggaran mulai dialokasikan ke guru. Sekolah yang bagus itu yang gurunya ngomong gini nih. Jadi orang tua nih kalau nyari sekolah, cari gurunya, cari kepala sekolahnya, cari gurunya, tanya, Bu, ibu mau arahin anak saya nih kayak bagaimana sih? Misalnya ibunya bilang, gurunya ngomong, menurut saya semua anak itu berbeda-beda ya. Jadi saya sih gak mau nekenin anak tuh harus pintar matematika semua gitu. Ya anak harus matematikanya nilainya bagus, bahasa Indonesia bagus, PPKN bagus, fisika bagus. Lah guru fisika dikasih tugas sosiologi juga kagak bisa ngerjain. Gurunya ngomong begitu. Terus gurunya bilang, jadi menurut saya anak kan beda-beda ya. Jadi buat saya sih saya mau gali potensi dia tuh adanya di mana. Nah disitulah didalemin. Tapi ya bukan berarti saya nggak ngajarin yang lain. Yang ngajarin yang lain itu supaya dia punya pola berpikir variasi yang lebih luas. Misalnya gurunya ngomong begitu, gurunya pinter gak? Pinter tuh, guru begitu yang dicari kagak peduli. Tapi Pak, tapi sekolahnya Pak kagak ada apa-apa, lapangannya kecil. Ya cuman ada lapangan upacara, itu juga dipakai buat olahraga. Kagak apa-apa Bu. Emang kenapa kalau sekolahnya kecil, asal gurunya bagus, anak ibu jadi pinter. Tapi kalau sekolahnya gede, tapi guru yang datang ke situ cuman datang semata-mata karena ya udah saya ditugasin di sini dan di sini tempat saya cari uang paling banyak. Jadi gak tuh anak? Kagak Bu. Akhirnya dia cuman jadi fasilitator buat ya udah nih ya kamu baca ini ya. Dia datang cuman buat baca. Pernah kan kita sekolah ketemu guru yang datang cuman bacain buku. Itu maksudnya sekolah. Iya sih sekolahnya gede sih. Mungkin sekolahnya waduh luar biasa. Tapi maksud saya kita harus mulai kasih apresiasi itu buat guru. Orangnya, pengajarnya. Bukan buat fasilitas sekolahnya. Dan sekolah yang bagus itu bukan yang punya fasilitas yang bagus. Sekolah yang bagus bukan yang ngelulusin anak yang paling pinter. Sekolah yang bagus, sekolah yang bisa ngerubah orang-orang yang tadinya goblok, orang-orang yang tadinya males belajar, jadi suka belajar, jadi gak bego-bego banget, jadi punya semangat hidup. Tapi tolong dibedain, tidak tahu atau ignorance sama goblok atau stupidity. Tidak tahu itu tinggal dikasih tahu nanti bisa. Saya berharap di Indonesia banyak orang ignorance yang tinggal dikasih tahu nanti bisa. Karena kalau orang goblok yang stupidity itu dia bukannya bodoh, dia tahu. Tapi cara berpikirnya memang ngaco. Dia tahu kalau anak bayi ngisep asap rokok nggak bagus, dia tahu. Anak dia sendiri di rumah, kalau dia ngerokok dia ke depan supaya asapnya nggak kena anak bayinya. Tapi kalau di tempat umum dia nggak peduli ada anak bayi nggak ada anak bayi, dia ngisep aja. Itu bukan tidak tahu, itu tahu, tapi tidak peduli, tidak mau tahu, stupidity di situ. Dia tahu nih. Orang Indonesia kan mayoritas banyak yang perokok. Tapi segila-gilanya orang masa nyetir motor sambil tek, abu rokoknya lu ketok-ketok di setang, abunya bara apinya apa kagak terbang itu ke belakang. Dia tahu, orang dia pernah komplain kalau ada orang yang ngelakuin gitu, tapi giliran dia ngelakuin itu dia tetap lakuin aja. Dia tahu kalau dalam gang banyak anak kecil main bawa motor jangan ngebut. Dia tahu orang dia pernah anjing-anjingin orang yang ngebut gara-gara hampir nabrak anaknya. Tapi giliran dia dalam gang, dia ngebut. Itu maksudnya definisi goblok, stupidity, bukan tidak tahu. Jadi kalau orang merugikan dirinya sendiri
merugikan dirinya sendiri karena kegoblokannya, tapi kemudian menyalahkan pencipta, menyalahkan orang tua, menyalahkan temen, menyalahkan lingkungan, menyalahkan sekolah. Itulah definisi goblok. Supaya tidak goblok, bukan belajar. Kalau orang tidak tahu, belajar. Tapi kalau orang goblok, stupidity, kuncinya bukan belajar. Kuncinya adalah introspeksi diri. Makanya kalau ngomong sama orang yang tidak tahu, kita bisa ngomong dengan cara yang sopan. Kita bisa ngomong, anak-anak, jadi kalau merokok, jangan sambil naik motor ya. Karena nanti bara apinya masuk ke mata. Yang dari belakang yang naik motor masuk. Udah pakai helm, tutup helm pun bara api bisa masuk ke tiup angin. Kesian mata orang jadi merah luka ya. Ngerti gak? Kalau orang yang tidak tahu ngerti, dia gak gitu lagi. Tapi kalau orang yang goblok, harus introspeksi. Jadi bilang, lu kalau ngerokok, bara apinya kena mata orang, itu namanya goblok. Lu mau gak digituin orang? Gak mau, ya lu jangan gituin orang. Nah harus digituin. Banyak orang bilang begini. Misalnya ada orang lebih muda dari dia. Masih kecil nih, masih bocil. Masih lebih muda dah, beda 10 tahun ngomongin dia. Ngasih nasihat yang baik. Lu janganlah, abu rokok lu kalau ngerokok tuh jangan sambil naik motor. Kita bilang apa? Halah lu anak kecil tahu apa lu? Tapi kalau misalnya yang negor lebih tua dari kita. Nama orang tua gak tahu dia anak muda. Kalau yang seumur sama kita nih, negor kita nih seumur sama kita. Lalu juga punya lah kesalahan lu, jangan munafik lu negor-negor gue kayak lu kagak ada salahnya aja, lu udah suci lu. Udah jadi malaikat lu. Siapa yang bisa negor? Orang miskin negor dia. Dia bilang lu masih miskin negor gue. Orang kaya negor dia. Lu mah kaya enak negor-negor gue. Nah, jadi siapa yang bisa negor? Kagak ada. Itulah kenapa orang goblok kuncinya bukan apapun selain introspeksi diri. Tapi tenang, kalau kita ketemu orang goblok, saat kita negor, kita lempar, itu jangan bertujuan untuk mengedukasi dia, jangan. Tujuannya ngeledek aja. Ya kalau dia malu, ntar dia introspeksi sendiri. Kalau dia gak malu, ya biarin. Bagus. Kalau lu ngeledek dia mau gak berteman sama lu? Kagak mau kan? Lu dijauhin sama orang goblok. Dijauhin dari orang goblok, itu keuntungan. Misalnya ada orang goblok, lu ngomong nih, lu kalau ngerokok nih, ya lu tempat lain lah. Itu kan lu lihat ada bayi, ada ibu-ibu lagi hamil, anak bayi, anak kecil. Masa lu ngerokok di situ? Goblok banget lu. Nah orang yang kayak gitu kita ngomongin, dia tersinggung. Dia mau gak abis itu besok ngajak ngobrol kita, temenan sama kita, kongko-kongko, gak mau kan? Hidup lu terselamatkan. Karena lu dijauhin dari orang goblok, makanya paling enak ngatain orang goblok. Karena kalau dia ngerasa dia goblok, dia menjauh. Tapi kalau dia cuma ignorance, dia belajar. Iya ya gue salah ya. Iya ngapain sih gue ngerokok begini? Ya udah dah gue kalau mau ngerokok di pinggiran dah, cari tempat yang lebih aman. Ngapain sih? Udah tahu nih taman tempat olahraga gitu loh. Ini taman orang di sini olahraga. Semua orang lagi olahraga, lari-lari pagi gitu. Bawa anak kecil, dorong stroller, ada ibu hamil lagi peregangan badan. Lu ngerokok di situ. Misalnya nih. Bang, tapi kesian dong bang. Kalau orang goblok kita begituin terus dia gak mau sadar terus dia hindarin kita. Sekarang gue tanya. Ada orang jalan hidupnya menuju kehancuran. Lu sadarin dia. Terus dia gak mau sadar, dia menjauh dari lu. Urusan kita apa? Ingat, jangan pernah bermain Tuhan. Bermain Tuhan atau playing God artinya lu berpikir nasihat lu cukup sakti untuk ngerubah orang. Makanya banyak orang bilang begini. Orang-orang bijak zaman dulu. Lu kalau ketemu orang goblok, lu kabur aja deh. Mendingan lu ketemu beruang yang kehilangan anak, induk beruang kehilangan anak, daripada lu ketemu orang goblok. Tapi ada yang lebih parah daripada orang goblok katanya. Yaitu orang yang merasa dirinya benar. Orang yang merasa dirinya benar, menganggap dirinya tinggi, nah itu. Oleh karena itu, justru tujuan belajar adalah introspeksi diri bahwa kita masih tidak tahu banyak hal. Kalau kalian nonton video ini, kagak mungkin kalian orang goblok. Mana ada orang goblok mau nonton begini. Ini konten untuk orang yang tidak tahu. Ada gak orang goblok mau nontonin podcast self-improvement? Ngapain? Orang goblok gak mungkin. Orang goblok pasti nontonnya TikTok joget-joget apa. Nah nanti kadang-kadang kalau gue mau merubah orang goblok, gue pakai daster. Terus gue joget-joget gitu di TikTok.
sambil mengedukasi, siapa tahu dia nonton gue. Tapi kalau sekarang gue lagi mau mengedukasi yang tidak tahu.